Segala pujian dan hormat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk segala berkat anugerah-Mu bagi kami. Hingga hari ini kami mendapatkan kesempatan menikmati berkat dan anugerah-Mu. Saat ini dalam persekutuan kami yang indah ini, kami mau bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhanlah berkuasa atas hati dan pikiran kami. Sehingga di saat kami mendengar dan memperdengarkan firman-Mu, kami boleh dikuatkan, bahkan kami boleh diingatkan. Tuhan terus memberkati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan duduk. Shalom bagi kita semua Bapak Ibu. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan bagi kita hingga pada hari ini kita mendapatkan kesempatan duduk bersama dalam persekutuan kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yosua pasal 15 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan baca untuk kita semua demikian firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yosua pasal 5 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki semua prajurit, telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu. Yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita. Dan suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka. Mereka belum disunat. Karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat. Maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum dilanjutkan firman Tuhan ini, kalau ada di sebelah kiri, di sebelah kanan Bapak Ibu yang ngantuk atau yang ngomel-ngomel, gitu ya. Supaya kita jangan terganggu, supaya jangan kita aja yang dengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti menyertai. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat-Nya.
dan supaya Dia menjadi Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Allah memilih mereka supaya mereka menjadi umat, dan Allah menjadikan mereka menjadi orang yang menyembah Dia sebagai Allah. Dengan kekuatan tangannya, Tuhan membawa umat itu keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan, dan memimpin mereka selama dalam perjalanan. Dikatakan dalam Alkitab, 1 hari itu sama dengan 10 tahun. Begitu lama. Begitu lama, sampai 40 tahun dalam perjalanan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus, bahkan dikatakan dalam pembacaan firman ini, semua raja orang Amori, semua raja orang Kanaan menjadi tawar hati. Mereka menjadi tidak bersemangat, sama dengan gentar. Gak ada lagi kekuatan mereka, gak ada lagi semangat mereka untuk ingin menghadapi orang Israel, karena kekuatan tangan Tuhan yang menyertai mereka dan menolong mereka dalam perjalanan menghadapi setiap kesulitan-kesulitan. Nyata bahwa Allah tidak membiarkan umatnya menghadapi bahaya sekalipun. Nyata bahwa Allah sesungguhnya ingin mereka selamat sampai pada tujuan, yaitu ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Allah tak pernah meninggalkan. Dan ini juga menjadi pesan bagi kita Bapak Ibu yang kekasih. Setelah mereka selesai melewati sungai Yordan, seperti yang sudah kita baca tadi, maka Tuhan kembali berfirman kepada Yosua. Pada ayat 2 dikatakan dalam pembacaan firman ini. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Kenapa untuk kedua kalinya? Karena orang yang pertama sudah habis mati. Yang akan disunat kedua kali ini adalah anak-anak yang baru lahir dalam perjalanan. Mengapa orang Israel itu harus disunat? Apa pentingnya dalam perjalanan ini menghadapi banyak persoalan, begitu sulit, banyak tantangan, apalah ini kurang kerjaan harus melakukan sunat. Dalam kitab Kejadian pasal 17 Bapak Ibu yang kekasih, dikatakan bahwa sunat adalah sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Allah mengingatkan kembali mereka bahwa ada perjanjian antara aku dan kamu, antara Allah dan bangsa Israel. Saya akan baca hanya ayat 7 dan 11 demikian. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun. Pasal 17 dari kitab Kejadian ayat 7. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. 9. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakku engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ada perjanjian. Untuk mendapatkan tanah perjanjian itu Bapak Ibu yang kekasih, ada ikatan janji antara Allah dan manusia. Allah berjanji akan memberikan tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi bangsa itu sebagai umat harus ikut dengan janji. Harus tetap dengan janji. Sehingga Allah mengingatkan kembali dalam perjalanan panjang mereka. Allah mengingatkan kembali untuk perjanjian itu. Perjanjiannya supaya mereka
menyembah Allah turun-temurun. Bukan hanya nenek moyang mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bukan. Tapi mereka, keturunannya turun-temurun. Bukan hanya keturunan ketiga dan keempat, tapi turun-temurun. Dari keturunan ketiga dan keempat, keturunan ketujuh, keturunan kedelapan, sampai mereka habis binasa. Tidak ada yang boleh berhenti. Itulah perjanjian mereka. Bapak Ibu yang kekasih, pada saat mereka menyembah Allah turun-temurun, Allah, Bapak Ibu yang kekasih, akan menyertai mereka. Mengapa Allah menyertai mereka? Mengapa Allah harus menyertai kita? Dengan kekuatan kita manusia, mungkin banyak orang berpikir, aku sanggup kok menjalani hidup ini. Aku kuat kok. Tapi kekuatan kita tidak ada apa-apanya. Kekuatan yang daripada Allah, itulah memang yang dibutuhkan oleh manusia. Dengan mengatakan aku akan menyertai kamu, Allah mau mengatakan, Bapak Ibu yang kekasih, bahwa dalam perjalanan menuju tanah Kanaan yang penuh susu dan madu itu, bahwa menuju satu kebahagiaan, menuju satu tempat keindahan, itu butuh proses yang panjang. Dan pastilah dalam proses yang panjang ini ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang harus kita hadapi. Dan kita hari ini diajak, diingatkan untuk bisa mengikutinya dengan baik. Supaya kita kuat menjalani, menghadapi setiap tantangan itu. Tegar, jangan gampang mandele, putus asa. Kenapa gereja kita belum penuh? Sebagian jemaat mengatakan, malas aku ke gereja melihat orang itu. Entah siapa yang dilihatnya, saya pun gak tahu. Kenapa gak ke gereja? Malas aku melihat orang itu. Parbada, padahal begitu baik-baiknya kita semua. Putus asa. Saat menghadapi tantangan, saat menghadapi persoalan, harusnya kita semakin datang. Supaya apa? Masalah itu habis. Kalau semua jemaat ini tidak lagi berpikir, malas aku ke gereja melihat orang itu, udah penuh ini. Tapi walaupun begitu saya bersyukur juga, sudah semakin bertambah kita yang datang. Karena memang Bapak Ibu yang kekasih, ini hari terakhir kita live streaming. Hari ini kita terakhir live streaming. Jadi kepada seluruh jemaat beribadah di gereja, pakai masker tetap. Tidak perlu salam-salaman, buka aja senyum. Kalau pada saat kita senyum, maskernya kan kelihatan itu. Berbeda ya. Hari ini terakhir kita live streaming. Karena memang sudah semakin lebih baik kondisi negara kita, bahkan tempat kita. Bapak Ibu yang kekasih, jika kita merenungkan Allah yang kuat itu, Allah yang hebat itu, Allah yang mampu, yang luar biasa, bisa melakukan banyak hal bahkan di luar kemampuan berpikir kita. Bukankah Ia bisa langsung membawa umat itu sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan tanpa harus menghadapi kesulitan? Pasti bisa. Kenapa mereka harus berjalan di padang gurun, melewati lembah, melewati gurun, melewati sungai, melewati banyak tantangan untuk sampai ke tanah perjanjian, dan tidak semua pula bisa masuk? Kenapa? Sementara Allah bisa mengangkat mereka, kalian umat pilihanku, angkat, masukkan ke tanah Kanaan. Bisa kan? Bumi, langit, semua ini adalah ciptaannya. Apa yang tidak bisa dilakukan Allah? Dia mampu melakukan semuanya. Tapi Bapak Ibu yang kekasih, hari ini kita belajar dari firman ini. Untuk sampai pada satu tempat yang kita rindukan, yang kita inginkan, yang begitu indah seperti tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Ada proses panjang untuk bisa menikmatinya.
Mengapa peristiwa perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan ini menjadi perenungan bagi kita? Mengapa? Yang pertama, Bapak Ibu yang kekasih, saat Allah beserta dengan kita, kita beserta dengan Allah, pastilah hidup kita akan terpelihara. Kalau kita ingat dalam sejarah perjalanan bangsa itu sampai masuk ke tanah Kanaan, nyatalah bahwa begitu banyak pertolongan, mujizat, berkat Allah bagi mereka dalam menghadapi bahaya dan tantangan dalam perjalanan. Ini menjadi perenungan bagi kita. Sesakit apapun, seberat apapun tantangan yang kita hadapi, kita pasti bisa melewatinya. Kita pasti bisa kuat, kita pasti bisa sabar, kita pasti akan mendapatkan yang Tuhan janjikan. Makanya jangan katakan, malas aku. Banyak kali di situ orang berdosa. Ya memang orang berdosa kita semua. Nggak ada di sini orang suci, termasuk saya. Sama-sama kita berdosa. Yang kedua, jangan putus asa walaupun banyak tantangan hidup. Kita bersyukur ya, anak-anak jemaat Tuhan diberkati dalam masa pendidikan. Ada yang wisuda hari ini anak Pak Padang. Siapa yang nyangka dengan beban pergumulan hidup mereka bisa sekolah? Tuhan menolong. Ada anak-anak kita yang sedang sakit, Tuhan tolong. Masih memberikan kesempatan bagi kita hidup bersama. Ada pergumulan-pergumulan yang lain yang mungkin tak bisa saya katakan. Tapi Bapak Ibu bisa kuat, tegar, menegakkan kepala, tidak selalu gini. Tegar, kuat. Karena tidak ada orang yang tidak punya masalah Bapak Ibu. Jadi jangan putus asa. Jika Tuhan bersama kita, kita bersama Tuhan, kita mendapatkan kekuatan. Mari kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam perjalanan hidup kita. Seberat apapun persoalan ini. Saya ingin kita sama-sama kuat, kita sama-sama tegar menghadapi badai hidup yang akan datang. Karena badai hidup yang lalu sudah kita lewati ya Bapak Ibu, sudah kita lewati. Hari ini ke depan akan ada badai dalam hidup kita, entah apapun itu. Tetaplah kuat, lewat firman Tuhan kita diingatkan. Yang ketiga, yang terakhir. Lewat firman ini menjadi perenungan bagi kita. Supaya iman kita teruji berkualitas baik. Kenapa bangsa itu harus menunggu 40 tahun perjalanan? Seperti yang saya katakan tadi, bisa kan diangkat langsung sampai. Supaya nyata terlihat kualitas imannya. Berapa banyak mereka yang mati dalam perjalanan? Banyak. Kenapa mereka mati? Mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka kena murka Allah sehingga mereka tak sampai. Jadi butuh ujian-ujian untuk memperlihatkan kualitas iman kita. Kualitas terbaikkah atau bukan? Ini menjadi perenungan Bapak Ibu yang kekasih. Dalam proses hidup untuk mencapai satu keinginan kita di ujung sana, bahkan untuk sampai pada kehidupan yang kekal, ada proses. Inilah ujiannya, hidup inilah ujiannya. Sehingga dikatakan hidup itu pasangannya penderitaan dan pergumulan. Dalam proses inilah kita dilihat teruji imannya. Kalau enggak teruji, maka kita akan hilang dari peredaran dunia kekristenan, dunia iman. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, Allah tak pernah meninggalkan kita. Ingat, mari kita bersama bergandengan tangan, seluruh pelayan dan jemaat, kuat menghadapi tantangan badai hidup yang akan kita hadapi, secara khusus dalam badai iman yang akan datang. Jangan sampai kita lemah hanya karena orang lain. Jangan kita lemah hanya karena persoalan.
Kuatlah karena kita sendiri-sendiri untuk menghadap Tuhan. Enggak ada yang bergandengan tangan. Tapi di dunia ini kita boleh saling menguatkan bergandengan tangan. Saling mengingatkan supaya dia tak tersesat. Supaya aku pun tak tersesat. Bergandengan tangan kita bersama. Menyatakan, mengingatkan, menguatkan bahwa Allah tak pernah meninggalkan kita. Biarlah firman Tuhan ini Bapak Ibu yang kekasih. Boleh menjadi perenungan bagi kita. Menguatkan kita dalam perjalanan hidup. Kita boleh tetap setia dalam ikatan janji sebagai orang Kristen yang setia di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan hari ini. Engkau mengingatkan kami. Bahkan kami mau Tuhan semakin kuat dalam perjalanan hidup. Dalam perjalanan pelayanan. Bahkan dalam perjalanan iman kami. Kami tetap kuat menghadapi setiap tantangan dan rintangan. Terima kasih Tuhan, berkati kami seluruh jemaat-Mu dalam persekutuan kami hari ini. Biarlah kekuatan, pertolongan Tuhan menjadi milik kami di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, pekerjaan demi pekerjaan yang kami lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, pelayanan kami, perjalanan-perjalanan yang akan kami lakukan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita telah diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita mencari Tuhan selama Tuhan berkenan untuk ditemui dan kita boleh mendapatkan berkat dan anugerahnya. Mari kita bernyanyi kepada Allah, beri puji. There are 99 that safely lay in the shelter of the fold, but one was out on the hills away, far off from the gates of gold. Away on the mountains wild and bare, away from the tender shepherd's care, away from the tender shepherd's care. Lord, thou hast here thy 99, are they not enough for thee? But the shepherd made answer, this of mine has wandered away from me. And although the path be rough and steep, I go to the desert to find my sheep. I go to the desert to find my sheep. But none of the ransomed ever knew how deep were the waters crossed, nor how dark was the night that the Lord passed through, where he found his sheep that was lost. For out in the desert he heard its cry, 'twas sick and helpless and ready to die, 'twas sick and helpless and ready to die. Lord, whence are those blood drops all the way that marks out the mountain's track? They're shed for one who had gone astray, and the shepherd could bring him back. Lord, whence are thy hands so rent and torn? They're pierced tonight by many a thorn. They're pierced tonight by many a thorn. But all through the mountains thundering, and up from the rocky steep, there rose the glad cry to the gate of heaven, rejoice, I have found my sheep. And the angels echo round the throne, rejoice, for the Lord brings back his own. Rejoice, for the Lord brings back his own.